Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimallah. Wa amal witru fa huwa sunnatun mustaqillatun wa huwa afdalu jami'i sunani wa aqalluhu rak'atun wa aksaruhu ihda asyrota wa adnal kalam kamali salasu raka'atin wa la yasihu fi'luhu illa ba'da sholatil isya'i wa yamtaddu waqtuhu ila tulu'il fajris shadiqi wa ikhrajuhu an waqihi bila udrin makruhun wa tarkuhu bil kulliyati asyaddu karohatan. Sholat sunnah yang sangat disunahkan yaitu sholat witir. Sholat witir itu sholat sunnah yang mustaqillah. Maksudnya mustaqillah tidak harus seperti sholat sunnah rawatib. Kalau rawatib itu dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu. Tapi kalau sholat witir itu berarti ganjil minimal 1 rakaat. Itu sunnah yang tidak harus setelah sholat isya atau sholat fardu, tentu sholat isya. Kemarin sudah dijelaskan kalau di bulan Ramadan disunahkan berjamaah, tapi kalau di luar bulan Ramadan sholat witir sunnahnya malah sendiri, tidak berjamaah. Nah, sholat witir itu adalah sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah. Makanya walaupun 1 rakaat, Masya Allah, ulama-ulama dulu, ulama-ulama kuno itu tidak meninggalkan sholat witir, baik dikerjakan setelah bangun tidur ataupun sebelum bangun tidur, berarti sebelum tidur berarti setelah sholat isya. Ya semuanya itu berdasarkan riwayat kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu merasa fisiknya tidak sekuat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar Siddiq mengerjakan sholat witir sebelum tidur karena khawatir nanti kalau tidur keblabasan nggak bangunnya pas sholat subuh, berarti nanti waktu witir itu habis. Makanya kalau Sayyidina Abu Bakar mengerjakan sholat witir setelah sholat isya sebelum tidur. Berbeda dengan Sayyidina Umar, sahabat Umar. Kalau sahabat Umar ini mengerjakan sholat witir setelah tidur, berarti bangun tidur. Karena merasa fisiknya Sayyidina Umar ini kuat, dalam arti mesti di malam hari bangun tidur, mesti bangun tidur. Jadi semuanya riwayat itu baik yang mengerjakan setelah tidur atau sebelum tidur, itu semuanya berdasarkan riwayat
riwayat hadis atau sunnah-sunnah atau akhbar-akhbar. Nah, sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Dan ini 1 rakaat ini minimal, tidak makruh. Nah, separuh ya nggak boleh. 1 rakaat mulai takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan paling banyak yaitu 11 rakaat. Falatasihu azyadatu 'alaiha. Kalau kita tuh merasa fisiknya itu kuat, merasa fisiknya sehat, mengerjakan sholat witir lebih dari 11 itu tidak sah. Dalam arti tidak sah, kelebihan 11 rakaat itu tidak dicatat sholat witir. Jadi falatasihu azyadatu 'alaiha. Tidak sah sholat witir itu lebih daripada 11 rakaat. Wa tenal kalam kamali salasu rakaatin. Sedangkan yang paling apa itu namanya? Yang paling sedengan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yaitu 3 rakaat. Wayanwi bil akhirati al witro. Dan sholat witir ini apa itu namanya? Niatnya witir itu ya, witir itu kan artinya ganjil. Yaitu yang paling rakaat paling akhir. Makanya kalau setelah sholat raweh kita mau mengerjakan sholat witir itu ya niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini. Yang artinya saya niat sholat bagian dari sholat witir 2 rakaat. Jadi belum witir tapi minal witri. Itu kalau ajaran atau redaksi daripada karya-karya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ketika witir ganjil yo yang terakhir itu, yang 1 itu. Kalau 3 ya berarti yang ketiga, kalau 5 yang kelima, yang 7 yang ketujuh. Berarti usolli sunnatal witri, bukan minal witri. Kalau minal witri itu yang 2 rakaat itu bagian daripada sholat witir. Dan sholat witir itu ya, sholat witir itu dikerjakan setelah sholat isya. Begitu juga sholat tarawih. Jadi tidak sah atau tidak dicatat sholat witir, tidak bisa dicatat sholat tarawih kalau mengerjakannya itu sebelum sholat isya. Jadi misalkan kita itu terlambat, ya, terlambat sholat isya, belum sampai mengerjakan, khawatir kalau tarawih atau sholat witirnya nanti itu juga ketinggalan. Terus akhirnya kita itu ikut sholat tarawih padahal kita belum sholat isya. Maka sholat tarawihnya itu tidak sah. Dalam arti tidak sah, tidak tercatat menjadi sholat tarawih atau witir. Karena syaratnya harus dikerjakan setelah sholat isya. Nah, sedangkan waktunya sholat witir itu wayang tadu waktu ila tulu il fajri sodik. Waktunya sholat witir itu sampai menjelang terbitnya fajar sodik. Nah, kalau lebih berarti menjelang subuh baru mengerjakan, mungkin tidak ada udzur mungkin ya karena bangunnya itu terlambat. Maka kalau ada udzur ini hukumnya tidak makruh, tapi kalau tidak ada udzur hukumnya makruh. Wa tarku bil kulliyati asyaddu karoyatan. Nah, kalau di sini meninggalkan sholat witir sama sekali
dalam arti tidak mengerjakan sholat witir walaupun 1 rakaat, ini sangat dimakruhkan. Dalam arti sholat witir itu hukumnya itu sunat muakkad, sangat dianjurkan sekali. Ini sangat dianjurkan sekali. Ini makanya walaupun 1 rakaat, walaupun dalam keadaan posisi duduk, tidak berdiri. Jadi walaupun saya itu masih sehat, kadang-kadang ya sholat sunnahnya itu sambil duduk. Ya maksudnya itu sambil memberikan contoh kepada yang lebih tua. Walaupun sambil duduk tetap sholat sunnah. Walaupun pahalanya itu ya tidak seperti ketika dalam posisi berdiri. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin sholat witir itu walaupun 1 rakaat kita kerjakan. Wa minal qismil ladzi la tusannu fihi jama'atun sholatul isyraq wa ya rakatani ba'da syuruqi syamsi wartifaiha wa tafutu bi uluwin nahari wa minhu sholatul duha. Sebagian sholat-sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah, sunnahnya itu justru sholat sendiri, yaitu sholat al-isyraq. Kalau bahasa Indonesianya itu sholat ketika matahari sudah nampak bersinar, tidak meredup tapi nampak sudah bersinar. Ini sebelum duha. Lah sholat sunat al-isyraq ini 2 rakaat dikerjakan setelah matahari itu kelihatan sinarnya, atau bahasa Jawanya itu mencorong. Sinarnya itu kelihatan mencorong dan tentu sudah agak tinggi. Nah, sholat al-isyraq ini waktunya habis setelah nampak tinggi matahari, kira-kira 2,5 meter. Kemudian sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, sunnahnya itu sholat sendiri, yaitu sholat duha. Sholat duha ini minimal 2 rakaat, maksimalnya wa aksaruha samaniyatun. Ini sebagian ada yang mengatakan sebanyak 8, ada yang mengatakan lagi 12 rakaat. Ini biasanya tuh banyak orang-orang kaya atau orang pengusaha ini meyakini kalau sholat sunnah duha ini mendatangkan rezeki. Ya itu syaratnya harus istiqomah dan syaratnya itu harus yakin. Ini kalau bisa mengerjakan tuh minimal itu 4 rakaat. Tapi biasanya yang tekun-tekun itu 12 rakaat itu istiqomah. Nah, waktunya sholat duha mulai matahari sudah tinggi kira-kira 2,5 meter sampai menjelang zuhur. Wa minhu sholatul awwabina wa waqtuha ba'da sholatil maghrib ila maghrib syafaqil ahmar. Kemudian sholat yang disunahkan tidak berjamaah yaitu sholat awabin. Sholat awabin itu apa toh? Sholat awabin itu adalah sholatnya orang-orang, bukan tobat. Kalau tobat itu nanti tawabin, beda lagi. Awabin itu adalah orang yang mempunyai rutinitas, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Awabin itu artinya kan kembali atau sambat. Sambat itu bahasa Indonesianya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat awabin ini waktunya setelah maghrib sampai apa itu namanya, sinar-sinar matahari yang nampak di mega-mega itu sudah habis. Kalau dalam kitab Khazinatul Asrar ini sholat awabin ini ada berbagai versi. Ada yang 6 rakaat,
Ada yang 12 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kalau dikerjakan 6 rakaat, suratnya yang dibaca setelah Fatihah itu bebas. Tapi ada yang mengatakan surat Al-Ikhlasnya itu 5 kali. Tapi kalau dikerjakan 12 rakaat, membaca surat Ikhlas tiap rakaat 3 kali. Tapi kalau dikerjakan 20 rakaat, setelah Fatihah baca surat Ikhlas 1 kali. Ini sholat awabin, dan tentu yang mengerjakan ini adalah biasanya itu orang-orang thariqah yang mengamalkan thariqah. Karena sunnah-sunnah semacam ini biasanya itu telaten. Tapi kalau kita masih kerja, banyak sekali aktivitas, apalagi punya kebutuhan, apalagi masih banyak sekali aktivitas, sehingga hal-hal semacam itu tidak bisa kita telateni. Tapi biasanya bagi mereka yang sudah mengamalkan amalan thariqah, biasanya sholat-sholat sunnah semacam ini bisa dikerjakan. Wa amman naflu dusababi al mutaqaddimi fa qismani qismun tusannu fil jamaah wa qismun la tusannu fihil jamaah. Kemarin di depan sudah diterangkan bahwasanya sholat sunnah itu ada yang punya sebab. Ada kalanya kemarin diterangkan adalah si sholat gerhana matahari. Lah ini sholat sunnah karena ada sebab. Sebabnya apa? Yaitu gerhana matahari atau istisqa, sholat minta hujan. Ini sebabnya juga ada. Sebabnya apa? Kemarau panjang. Nah, ini sebab yang sebabnya itu di depan. Itu ada 2 macam. Yang pertama, di situ disunahkan berjamaah. Di antaranya adalah sholat gerhana matahari dan bulan. Loh, ini sebabnya kan di depan. Loh, mengapa di depan? Lah ini sebelum terjadi gerhana itu sudah bisa diprediksi beberapa tahun sebelumnya. Oh, nanti jam 9 lebih berapa menit akan terjadi gerhana, entah gerhana matahari atau bulan. Diprediksi beberapa tahun itu sudah mengerti. Ini berarti sebabnya itu sudah di depan. Nah, sholat gerhana matahari ini hukumnya sunnah untuk berjamaah. Kemudian sholat istisqa, sholat yang di situ minta hujan. Nah, ini sebabnya itu juga di depan. Mengapa kita melaksanakan sholat istisqa? Karena kemarau panjang. Kemaraunya kan di depan. Tidak mungkin sekarang sholat istisqa kemaraunya belakangan. Nah, ini sebabnya itu karena di depan. Makanya sholat istisqa ini juga disunahkan untuk berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ya, sholat istisqa ini kalau bisa ini pakaiannya itu yang apa ya? Yang kumuh. Kalau Jawanya itu yang amoh-amoh. Pakaiannya itu yang sudah lama, yang kusut, yang lusuh. Dan semuanya kambing-kambing atau hewan ternak itu dikeluarkan, diajak, dibawa. Ini sholat istisqa. Ya, sholat istisqa itu seperti sholat Idul Fitri, cuman di situ takbirnya itu diganti istighfar. Nah, kemudian ada sholat yang sebabnya di depan, di situ tidak disunahkan untuk berjamaah. Apa saja? Faminhu tahiyatul masjid, tahiyat masjid. Mengapa saya sholat tahiyat masjid? Karena saya masuk ke masjid. Sebabnya ini masuk masjid ini kan belakangan. Dan makanya di situ sebabnya. Enggak, sholat tahiyatul masjid ini tidak disunahkan untuk berjamaah. Kemudian ini sebabnya di depan ya.
Kemudian sholat sunnah wudhu. Mengapa disunahkan? Ya karena setelah wudhu. Ini kita biasakan, namanya adalah sholat wudhu. Kemudian sholat menjelang tawaf atau setelah tawaf. Kemudian sholat kembali dari pergi haji, pergi umroh, pergi dari luar negeri. Ini disunahkan sholat 2 rakaat. Dan ini hukumnya adalah sunnah tidak berjamaah. Wa minhu sholatu ba'dal adzan. Ada lagi sholat setelah adzan. Ini bukan sholat rawatib. Pokoknya niatnya itu sholat setelah adzan, ya 2 rakaat. Kemudian rakaat zifaf tusanu sholatu likulin minazauji wa zaujati badal istima'i wa qoblal wiqaf yanwi bima sunata zifaf. Kemudian kalau ada kemanten baru, kalau ada temanten baru sudah dinikahkan, sudah ditemukan, ini sunnah melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya ya usoli sunnata zifaf. Zifaf itu artinya tuh kumpulnya 2 kemanten. Ini sebelum berkumpul hubungan suami istri. Jadi sebelum kumpul, sebelum tidur bersama, ini disunahkan sholat 2 rakaat. Namanya sunnata zifaf. Sholat sunnah dengan niat kumpulnya 2 temanten. Kemudian yang berikutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat ini mau dilakukan di malam hari monggo, mau dilakukan siang hari monggo. Ya ini sholat hajat ini yang baik itu tidak jamaah. Yang baik itu sholat sendiri. Ya karena apa? Hajat itu kan komunikasi, bisian munajat hamba kepada Allah. Hamba mengadu kebutuhannya kepada Allah. Nah, sholat hajat 2 rakaat ini, rakaat yang pertama setelah baca Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi dilakukan di malam hari monggo, dilakukan di siang hari monggo. Nah, sekarang wa amadus sababi al mutaakhiri fala tusannu fihil jamaah. Kalau sholat sunnah sebab-sebabnya itu belakangan, dalam arti tidak seperti sholat gerhana matahari atau sholat istisqa dan lain sebagainya tadi, di situ sama sekali tidak disunahkan berjamaah. Justru disunahkan sholat sendiri. Ini kalau sebabnya itu belakangan. Contohnya apa? Faminhu sholatu taubah. Sholat taubat. Ya, sholat taubat itu 2 rakaat wa ya rakaatani. Niatnya adalah sunnah taubat. Nah, sholat taubat ini boleh dilakukan setelah tobat atau sebelum tobat, ini boleh. Nah, sholat tobat ini versinya macam-macam, tapi kalau di dalam kitab Bughyatul Mustafidin sebenarnya itu suratnya banyak. Tapi ringkasnya adalah setelah membaca Fatihah tiap rakaat itu membaca Qul huwallahu ahad 15 kali. Ini sholat tobat. Nah, sholat tobat itu dilakukan di siang hari monggo, dilakukan di malam hari juga monggo. Kemudian yang nomor 2, yang di situ sholat sunnah tidak disunahkan berjamaah, justru sunnahnya itu sholat sendiri, yaitu sholatul istikharah fi kulli amrin mubahin. Yaitu sholat istikharah
untuk dicarikan sesuatu yang baik oleh Allah, yaitu 2 rakaat setelah rakaat pertama setelah membaca Fatihah yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 1 kali. Ini istikharah ini kan sebabnya atau belakang. Mergo bingung mau menentukan sikap bagaimana terus sholat istikharah. Ya kalau doanya itu panjang, nggak saya bacakan di sini. Wa minhu sholatu sunnatil ihram. Karena kita itu mau ihram, mau memakai pakaian ihram baik haji maupun umroh, disunahkan sholat 2 rakaat. Wa minhu rakaatani indal khuruj minal manzili wa inda iradatil khuruj lis-safari. Di antaranya sholat yang tidak disunahkan berjamaah, yang sebabnya itu belakangan, yaitu ketika mau keluar dari rumah atau ingin pergi. Ini sholat ini makanya rumah itu sering dibuat untuk sholat. Ketika mau pergi ke rumah sholat sunnah, ketika mau pergi jauh juga disunahkan sholat. Memang dawuh Kanjeng Nabi itu la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu sekalian seperti kuburan. Lah nek sering dibuat sholat sunnah, berarti rumah itu tidak seperti kuburan. Kalau mau pergi atau keluar rumah, sholat 2 rakaat juga sama. Setelah Fatihah, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Setelah rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 1 kali. Terus yang berikutnya yaitu rakaatani qabla aqdun nikah, sebelum kita akad nikah juga disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang nomor berikutnya sholatul rakaataini lailatal jumati badal maghrib litasyilil mauti wa ma ba'dahu minal ahwali. Ini di malam Jumat setelah sholat maghrib juga disunahkan sholat 2 rakaat. Ini sholatnya sendiri, tidak berjamaah, agar supaya menghadapi kematian itu mudah. Dalam arti sakarul mautnya itu mudah. 2 rakaat. Ya rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, yaitu sholat yang namanya lihifdzil iman, sholat untuk menjaga iman. Tapi kalau dalam kitab apa itu namanya, kitab Nihayatus Zen, sholat lihifdzil iman, menjaga iman. Iman itu sampai mati kita bawa. Itu kalau dalam kitab Nihayatul Zen itu 6 rakaat. Tapi di sini dalam kitab Riyadul Badi'ah dikatakan 2 rakaat. Nah, setiap rakaat setelah membaca Fatihah membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali, surat Ikhlas 6 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, agar supaya nanti menghadapi sakarul maut itu mudah. Wa amman naflul mutlaqu wa yasulu bin nafaqati muaqqatan walau sunnatal isya'i awil witri. Kemudian yang berikutnya wa minhu sholatut tasabih wa ya arba'u rakaatin. Kemudian yang terakhir sholat sunnah yang sebenarnya tidak disunahkan berjamaah, sing apik dhewe.
Cuma nek Ramadan ki kena ngopo jamaah mergo nek salat dhewe kuwi mung rasane abot mulakno terus dadine jamaah yaitu salat tasbih. Salat tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam hari 2 rakaat 1 salaman, tapi kalau di siang hari 4 rakaat 1 salaman. Setiap rakaat membaca tasbih jumlahnya 75 kali. Setelah membaca Fatihah, surat Fatihah, membaca tasbih 15 kali. Setelah ruku ya 10 kali, 10 kali, 10 kali, sehingga setelah mau salam 10 kali jumlahnya itu sama dengan 75 kali per tiap rakaat. Nah, sholat tasbih ini manfaatnya atau fadilahnya itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali itu apa diantaranya? Ya, faedahnya itu dosa-dosa yang sudah dilakukan atau yang baru dilakukan, disengaja maupun tidak, dosa yang samar atau yang kelihatan, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat tasbih ya memang berat. Karena berat itu mayoritas di kampung itu bersama-sama berjamaah. Tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya semuanya itu kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, kita rasakan dengan bahagia, akan mempunyai karomah, mempunyai fadilah tersendiri. Para jamaah, demikian untuk pagi hari ini. Materi secara umum adalah keutamaan dari berbagai sholat sunnah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.